Inspirasi masih bareng Mas Tri Wahyudi. Nah Mas, ini silakan dilanjut lagi nih ceritanya di sewaktu masih di Lampung Express nih, gimana ceritanya? Di Lampung Express itulah saya belajar jadi wartawan yang benar gitu kan. Jadi saya diajari nulis sama Mas Herman Aprindal, telaten ya. Tri, ini yang namanya judulnya kayak gini, Tri, judulnya harus karakternya harus seperti ini, batasan katanya segini, terus kemudian beberapa hal lagi, terus namanya lihat berita ini loh Tri, ini namanya kalimat langsung, kalimat tidak langsung, ini namanya paragraf observasi. Jadi saya paham Tri. Nah, itu kalau mau ngulang lagi di sini penulisan nama, penulisan apa, beliau teliti dan telaten. Di situ saya memahami satu persatu. Oke, setelah bisa, terus saya mengembangkan pemikiran saya. Gitu. Disitulah saya jadi wartawan. Tapi untuk perihal kasus ya, kasus-kasus, perihal kasus, perihal investigasi gitu, saya banyak belajar dengan Mas Sudipto Sanan almarhum. Dialah guru wartawan investigasi saya. Orang yang mungkin berjasa ya pastinya ya. Jelas ya. Jadi saya tahunya wartawan itu kan baik semua. Ya betul. Gitu, memberitakan yang baik-baik saja. Gitu. Saya belum memahami fungsi kontrol wartawan. Ya, Gitu. Dengan Mas Dipta itu saya tahu ada fungsi itu. Selain kamu mempromosikan dan memberitakan hal positif, kamu juga harus lakukan social control. Iya. Istilahnya belajar untuk berita-berita yang ngantem-ngantem, istilahnya itu juga wajib. Pokoknya kalau ada barang miring sedikit, Tri, gigit nih, Tri. Ini Tri, bagus nih Tri. Nanti kita bisa dapat iklan. Iya. Jadi artinya memang disitulah saya memahami konsep wartawan seorang jurnalis yang lengkap gitu ya. Saya bisa berada di semua sisi, saya berada di semua sudut, saya bisa melihat dari banyak sudut pandang. Lampung Express memang memberi saya banyak pengalaman, banyak ilmu gitu. Yang pada akhirnya hari ini sangat bermanfaat buat saya gitu kan. Jadi ya itulah hasil dari surplus. Selama saya di Lampung Express. Iya. Berapa tahun? Hampir 4 tahun. Wah, lumayan juga pokoknya ya. 4 tahun itu berkembang lah ya, berprogres gitu kan. Panjang 4 tahun Mas. Sampai di situ di Lampung Express itulah saya juga mulai buka yang namanya Suara Lampung ini, media online Suara Lampung itu saya buat waktu saya sudah masuk di Lampung Express gitu kan. Iya. Sebetulnya apa namanya ya, Suara Lampung ini dibuat tahun 2014. Itu dulu belum ada PT-nya kan, belum ada badan hukumnya. Ya. Dulu masih kayak blogspot gitu. Ya. Awalnya kan untuk saya mengarsipkan karya-karya saya gitu kan. Karena kalau sudah dicetak itu kan disobek koran itu kan. Oh iya. Sudah tabur, sudah nggak ada lagi. Jadi saya harus punya arsip karya-karya saya nanti supaya anak-anak saya bisa tahu bahwa bapak ini wartawan loh, punya karya gitu kan. Saya sayang ketika saya melihat saya buat berita terus setelah jadi koran hilang, jadi koran hilang gitu kan. Akhirnya ya kalau blogspot itu, jadi semua karya yang saya tulis di Lampung Express itu semuanya saya arsipkan di blogspot itu. Iya. Blogspot namanya Suara Lampung. Itulah jadi embryo Suara Lampung hari ini. Jadi waktu tahun 2014 itu dulu media online itu sebenarnya masih jarang ya Mas, masih jarang karena koran dulu masih banyak kan. Istilahnya koran itu tahun-tahun segitu masih ya sudah sudah mulai tergantikan dengan media online ya. Dan banyak juga menjamur yang media online baru gitu. 2014 itu saya media online masih bisa dihitung dengan jari lah gitu. Mereka kan sebetulnya bukan media toh, Iya. karena online itu tidak diakui sebagai media. Mungkin waktu itu saya ngerasa sih gitu. Jadi mereka diakui sebagai blogspot gitu kan. Tidak diakui sebagai media karena media itu ya harus punya perusahaan, harus ada PT, betul. hukum. Dan pada waktu semua website itu nyaris tidak ada badan hukum semua gitu kan. Jadi ya mereka tidak diakui sebagai badan hukum, sebagai sebuah lembaga gitu kan. Nah, pada akhirnya kemudian lahirlah yang namanya media online itu ketika website itu dilengkapi dengan badan hukum yang menaunginya. Sudah ada PT lah istilahnya. Ya, PT. Kemudian juga pemerintah daerah, Pemprov, Pemda itu sudah mulai mengakomodir mereka sebagai salah satu badan hukum yang bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah karena sudah punya badan hukum jadi bisa.
dari situlah kita Kerjasama, juga ikut bermigrasi lah, Iya. ikutan bikin PT di 2016. Ya, ya, ya. Jadi untuk awal embrio Suara Lampung ini gimana ceritanya, Mas? Ini kan apa namanya, jenengan istilahnya mengajak siapa gitu istilahnya? Gimana ya? Kalau ngomong Suara Lampung itu kita harus mundur jauh ke belakang supaya lebih paham gitu kan. Sebenarnya Suara Lampung itu aslinya kan dibuat kita dua, saya dengan sampean buat Suara Lampung. Iya, betul. Jadi saya kenal Mas Darmanto ini pas karena Darmanto tahun 2000 tuh Enggak iya, dong. 97. Tapi tahun 97 sudah kenal. Iya, kita ketemu tahun 97. Iya. Terus kemudian berteman selama 2-3 tahun sampai masih SMA, saya masih di SMA Sodipa. Dar masih di SMK 2. Kampung Negeri. Di situ kita setelah kita ngobrol banyak lah gitu, kita ketemu akhirnya kita ketemu di pondok. Iya. Karena waktu itu saya dipondokin bapak. Terus di pondok itu makannya Seadanya. tidak sesuai dengan porsi badan gitu. Jadi akhirnya Jadi kita udah lama kenal lah istilah seperti itu. Terus di tahun 2014 itu kan apa namanya, kita bareng-bareng lah ya istilahnya. Waktu itu saya masih ingat Mas Yudi meminta saya untuk membuatkan website lah ya, website Suara Lampung itu. Sebenarnya website Suara Lampung itu orang-orang yang mengawali selain kita itu siapa aja, Mas? Yang awal-awal. website Suara Lampung itu pertama kali setelah punya PT ya. Yang pertama kali wartawan ngajak gabung itu namanya Mas Rul. Mas Rul SPD. Itu wartawan mana, Mas? Itu wartawan Biro Lampung Tengah. Pertama sendiri Biro Lampung Tengah lah ya, yang bergabung ya. Pertama kali dia gabung dengan saya gitu kan. Kenalannya di Unila, waktu itu ikut seleksi pengawas pemilu kabupaten. Kemudian kita kenalan di situ, kemudian saya profesi sebagai wartawan. Boleh gabung nggak, Mas? Iya boleh, saya bilang coba gabung. Saya nggak belum bisa, saya harus begini ya, aja. Ya akhirnya dia terus sekarang masih jadi wartawan Suara Lampung. Iya. Ya walaupun masih harus dituntut kinerjanya lagi. Terus selain Mas Irul siapa lagi yang sekiranya mengawali dulu? Itu ada Mas Yus Anwar. Mas Yus Yus. Anwar dari Kota Bandar Lampung ya. Kota Bandar Lampung, Mas Yus Anwar. Kemudian ada lagi setelah agak lama itu ada Ikan Ferda. Ika masih aktif sekarang itu masih seru gitu. Kolega saya di Lampung Express kan. Kemudian baru wartawannya lah seperti Biro daerah dari mana saja yang waktu itu bergabung? Ya cepat itu Mas, yang cepat itu pada waktu itu memang Biro Selatan. Lampung Selatan ya. Iya, Bang Asep. Terus Bang Raja Bandar. Terus masuk lagi itu Biro Kanan Tayyip dan beberapa lagi biro-biro itu masuk Menyusul ya. Jadi memang kan saya di Suara Lampung ini kan menerapkan sebuah manajemen kekeluargaan. Jadi manajemen saya itu adalah saya selalu berpikir gitu, kayak teman-teman gabunglah, ini wajib kita keluarga di sini. Kalian nggak dituntut beban banyak di sini. Kalian dituntut kebutuhan kalian sendiri gitu. Regulasinya juga dibuat sesederhana mungkin, sesimpel mungkin gitu kan. Yang penting kalian jaga kehormatan kalian gitu kan. Maka dengan sendirinya kalian akan jaga media ini gitu kan. Dan tanya kalau dicek hari ini pun ditanya ke wartawan Biro, mereka dengan regulasi yang sangat sederhana gitu kan. Saya hanya memastikan mereka bisa buat berita dan saya pastikan mereka orang yang mau kerja keras. Mungkin lebihnya seleksi awal. Prosesnya seperti itu. Dan saya memastikan mereka dalam kondisi yang baik gitu loh. Kalau mereka baik, mereka nyaman, pasti akan give-nya kembali ke kita ke redaksi. Jadi yang saya pentingin adalah mereka harus dapat memenuhi kebutuhan mereka secara baik, baru ada give ke kita. Oke, nanti kita bisa lanjut lagi nih Mas ya, obrolan kita tentang Suara Lampung. Oke pemirsa, makin seru aja nih obrolan kita dengan Mas Tri Wahyudi. Kita akan lanjut program Ruang Inspirasi setelah yang satu ini.